Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 27 Mei tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Roh Kudus, Pembimbing Gereja. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, baru saja kita mengalami peristiwa yang mendatangkan sukacita yang besar bagi kita semua, yaitu terpilihnya Paus yang baru menggantikan almarhum Paus Fransiskus, yaitu Paus Leo ke-14. Dan juga kita sungguh dibuat terharu karena banyak channel-channel televisi, ya, jadi stasiun-stasiun televisi di Indonesia ini hampir setiap hari memberitakan perkembangan dari konklav. Ya. Ini membuat saya sangat terharu, ya, karena di Indonesia ini umat Katolik itu hanya 3% saja dari seluruh rakyat Indonesia. Tetapi peristiwa konklav ini tampaknya sangat menarik, menarik minat orang Indonesia untuk setiap hari memperhatikannya, ya. Jadi banyak ya teman-teman saya yang beragama lain, yang non-Kristiani itu mengirim WA ke saya, ya. Bagaimana Romo Erik, asapnya sudah putih atau masih hitam? Jadi setiap saat bertanya soal asap, ya. Jadi asapnya sudah putih atau hitam gitu, ya. Padahal kalau lihat di televisi bisa lihat sendiri di televisi, ya, tapi karena memang mereka sahabat saya, jadi langsung WA ke saya, jadi menanyakan soal warna asap ini, ya. Dan ketika ya Paus itu terpilih, maka sukacita itu sepertinya tidak hanya dialami oleh umat Katolik Indonesia, ya, tapi sepertinya ya sebagian besar bangsa Indonesia ini turut bersukacita, ya, dengan terpilihnya Paus yang baru, dan banyak yang memberi selamat kepada saya, ya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang non-Kristiani itu mengucapkan selamat karena Gereja Katolik memiliki gembala yang baru, ya, sungguh sangat mengharukan, ya. Dan juga ketika Paus yang baru ini pertama kali muncul, ya, di balkon Basilika Santo Petrus, saya sangat terharu melihat para kardinal itu penampilannya beraneka ragam, ya. Ada yang kulit putih, kulit hitam, kulit merah, kulit kuning, ya. Berbagai macam latar belakang yang dimiliki oleh 133 kardinal yang mengikuti konklav itu, ya. Saya bisa melihat betapa universalnya Gereja Katolik ini. Segala bangsa ada, dan memang menurut data 133 kardinal itu berasal dari 5 benua yang ada di bumi ini, ya. Benua Eropa, benua Asia, Afrika, Australia, dan juga dari Amerika. Dan banyak kejutan yang terjadi di konklav tahun 2025 ini, ya. Pertama kali seorang warga negara Amerika Serikat terpilih menjadi paus, ya. Ini baru pertama kali orang Amerika menjadi paus, ya. Dan tampaknya dari penampilannya paus ini sangat menjanjikan, ya. Saya mendengar bahwa beliau ini adalah seorang guru matematika, ya, dan sangat pandai, juga seorang profesor hukum gereja, ya, luar biasa. Pasti pandai sekali. Dan juga yang membuat saya terharu adalah ketika saya merenungkan Gereja Katolik ini, ya. Jadi Gereja Katolik ini menurut data itu memiliki umat sebanyak 1,4 miliar jiwa di seluruh dunia, ya. 1,4 miliar, jumlah yang sangat besar, ya. Dan adalah sangat mengharukan, ya, bagaimana seorang paus dia bisa menggembalakan, dia bisa memimpin 1,4 miliar umat Katolik ini dengan baik, ya. Dan kalau kita renungkan Gereja Katolik ini usianya sudah
2000 tahun lebih ya, sejak peristiwa Pentakosta sampai hari ini itu sudah 2000 berarti sudah 2025 tahun usianya. Dan bisa eksis sampai hari ini, bisa bertahan, bahkan terus berkembang ya, umatnya terus bertambah, dan sepertinya tidak ada negara yang tidak ada orang Katoliknya ya. Di mana-mana ada orang Katolik, sampai ke pedalaman hutan pun ada orang Katolik. Sungguh luar biasa. 2000 tahun gereja Katolik boleh eksis. Dan ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh merenungkan apa yang membuat gereja Katolik ini bisa demikian luar biasa ya, bertahan selama ribuan tahun dan terus berkembang dan bahkan menjadi inspirasi bagi segala bangsa di muka bumi ini. Seperti halnya Paus Fransiskus juga menjadi inspirasi bagi segala bangsa dalam hal kepedulian pada lingkungan hidup, lalu juga toleransi antar umat beragama. Banyak orang belajar dari dia. Dan inilah karya Roh Kudus di dalam gereja. Roh Kuduslah yang menjadi kekuatan yang membimbing gereja Katolik ini sehingga boleh terus bertahan ribuan tahun dan juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Jadi memang menurut sabda Tuhan Yesus ini, melalui gereja, Roh Kudus ini terus menyuarakan kebenaran kepada seluruh dunia. Jadi Roh Kudus yang adalah Roh Allah itu terus membimbing manusia di dunia ini, dan sarananya adalah gereja Katolik ya. Meskipun tidak semua orang itu mau mengimani Kristus, tetapi melalui gereja Katolik Roh Kudus terus berkarya, bukan hanya untuk orang Katolik tetapi juga untuk semua orang, untuk segala bangsa. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui permenungan ini kiranya kita boleh semakin yakin ya bahwa kuasa Roh Kudus itu sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan, sebagaimana nampak, sebagaimana kelihatan di dalam dinamika gereja ya. Roh Kudus itu sungguh-sungguh punya kuasa yang sungguh-sungguh nyata ya, seperti yang tampak dalam hidup gereja. Maka marilah dalam hidup sehari-hari kita terus beriman kepada Allah Roh Kudus, dan mari kita mempercayakan seluruh hati dan pikiran kita, juga perasaan kita kepada Allah Roh Kudus, dan mari kita terima bimbingannya, dan yakinlah bahwa bimbingan Roh Kudus itu tidak akan pernah salah. Roh Kudus akan membimbing kita untuk selalu berjalan di jalan keselamatan yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Semoga pewartaan iman pada hari ini semakin menguatkan iman dan keyakinan kita akan kuasa Roh Kudus yang nyata. Tuhan memberkati.